Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kali ini ingin melakukan diskusi terkait pemenuhan tugas mata kuliah pembangkit energi elektrik, yaitu perencanaan untuk pembuatan atau pembangunan pembangkit listrik di daerah yang berpotensi energi terbarukan. Untuk diskusinya mungkin saya minta dari rekan-rekan terlebih dahulu memberikan satu opsi untuk tempat yang berpotensi. Bisa dimulai dari rekan saya. Oke, menurut hasil pencarian saya, mungkin tempat yang cocok yang bisa dijadikan sebagai tempat pembangkitan listrik di kampus 2. Dikarenakan di kampus 2 itu yang pertama lahannya cukup luas, terus sinar matahari sama panasnya juga relatif konstan, selalu panas, dan bisa dijadikan pembelajaran ataupun bahan studi buat anak-anak mahasiswa juga. Terus keempat, si lokasi tersebut dekat dengan kampus, jadi kalau misalkan ada apa-apa terkait birokrasi ataupun perizinan bisa langsung ke kampus, ke gedung DC, SBAP juga bisa. Jadi kalau menurut pandangan saya, potensi lokasi untuk observasi mata kuliah ini ya di kampus 2 gitu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke rekan yang selanjutnya. Ya, oke, izin masuk. Untuk rekomendasi dari saya pribadi sendiri terkait potensi pembangkit untuk energi baru terbarukan itu ada di Situ Gede, karena yang pertama terkait akses, karena itu menjadi objek wisata dan sangat terbuka. Jadi ketika kita melakukan observasi itu juga sangat memungkinkan dan sangat akan mudah untuk bisa observasi ke sana. Terus yang kedua, karena Situ Gede juga mempunyai luas permukaan air yang cukup luas gitu ya, yang cukup lebar. Nah, di situ juga bisa menjadi salah satu bahwa itu tuh bisa dibuatkannya floating solar panel. Jadi solar panel yang terapung, PLTS terapung. Yang kemudian yang saya lihat di sini juga bahwa secara teknis itu panel surya yang diletakkan di atas air memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan di darat. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk kenapa saya merekomendasikan di Situ Gede. Jadi yang pertama secara akses sangat terbuka, kemudian yang kedua terkait potensi dari lokasi yang cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dibuatkan floating PLTS, dan juga yang terakhir terkait efisiensi dari faktor pendukung. Seperti itu sih dari saya. Ya, bisa dilanjut ke rekan yang selanjutnya. Dari saya itu ada di Keripaten atau di Ciawi menurut saya, karena pemilihan jenis pembangkitnya itu panas bumi ya, geotermal, karena tata letak, pertimbangan lokasi tata letak di dua daerah saya itu memungkinkan ketika emang kita melakukan pembangkitan di sana, ataupun nantinya bisa dijadikan pembangkit geotermal, karena Kadipaten Ciawi ini kan emang udah masuk ke kawasan Karaha Bodas. Nah, apa salahnya kita membuka lagi, selain emang di daerah Karahanya doang, kita membuka lagi melebar. Kemudian
kebutuhan beban ketika emang kita menggunakan panas bumi ya, itu bersifat baseload menurut saya, stabil 24 jam. Dan untuk keperluannya pun nantinya bisa untuk kebutuhan listrik industri ataupun nantinya bisa dijual ke PLN. Kemudian untuk si faktor penguatnya, area si ini area Karahabodas kawasan Karahabodas memiliki sistem vapor dominated atau liquid dominated dengan temperatur reservoir tinggi lebih dari 225 derajat Celcius menurut data yang emang tadi saya baca. Kemudian ini menjadi salah satu sumber energi paling efisien katanya di Jawa Barat gitu. Baik, bisa dilanjut, mungkin ditampung terlebih dahulu. Kalau dari saya merekomendasikan yaitu di Kabupaten Pangandaran, lebih tepatnya di wisata Pantai Madasari ataupun Batu Karas, masih satu wilayah lah di situ. Nah, mengapa saya memilih di situ? Karena daerah tersebut memiliki latar belakang yaitu memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi karena letaknya di daerah pesisir. Selain itu, kebutuhan beban listrik di sektor pariwisata itu sangat fluktuatif dan melonjak drastis, apalagi saat akhir pekan ataupun masuk ke musim libur. Kemudian tujuan dari diciptakannya pembangkit listrik ini yaitu untuk menciptakan konsep ekoturis atau pariwisata hijau. Nah, sehingga si listrik itu dapat diimplementasikan untuk penerangan jalan umum pesisir, kemudian menyuplai fasilitas wisata independen. Dan yang paling krusial mungkin yaitu memberikan suplai darurat ataupun backup power untuk sistem peringatan dini seperti sirene tsunami dan juga pusat evaluasi yang harus selalu beroperasi selama 24/7. Kemudian faktor lain yang mungkin saya memberikan rekomendasi ini yaitu secara fisika semikonduktor, sel fotovoltaik ini membutuhkan iradiasi matahari langsung untuk mengeksitasi elektron. Kemudian area pesisir memiliki tutupan awan orografis yang lebih sedikit dibandingkan pegunungan gitu. Jadi membuat efisiensi penangkapan energi matahari lebih optimal. Jadi kalau dari saya mah ya merekomendasikan di Pantai Madasari ataupun Batu Karas. Jenisnya itu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan itu tadi berdasarkan data yang saya baca gitu. Saya mungkin kalau misalkan dari saya mah menyarankan di daerah selatan lah, khususnya daerah-daerah pantai, di mana ya seperti yang kita ketahui bahwasanya daerah-daerah pantai di kita itu di beberapa titik itu memiliki tingkat ombak yang cukup tinggi. Nah, menurut saya hal ini itu bisa aja dimanfaatkan untuk dibuatkan sebuah pembangkit listrik tenaga ombak. Melihat juga kan di daerah-daerah seperti itu bisa menjadi suatu tempat objek wisata yang tentunya memerlukan konsumsi energi listrik yang cukup besar, sehingga kalau misalkan ada pembangkit di daerah seperti itu, biasanya itu akan sedikit membantu kepada masyarakat sekitar. Dan juga hal ini menurut saya bisa menjadi sebuah bahan penelitian yang cukup menarik, dikarenakan di kita sendiri pembangkit listrik tenaga ombak itu masih jarang lah gitu. Jadi menurut saya di daerah selatan dengan menggunakan tenaga ombak seperti itu. Baik, paling untuk menurut saya sendiri, untuk lokasi yang paling strategis untuk pembuatan pembangkit listrik energi baru terbarukan itu berada di lokasi Leuwi Keris, Bendungan Leuwi Keris. Mengapa? Karena pada lokasi ini
terutama pada Lewi Keris itu sudah menjadi bendungan. Yang kedua, untuk debit airnya juga cukup tinggi. Lalu juga mengapa saya memilih untuk ingin menggunakan lokasi potensi tersebut, karena pada saat sebelumnya melalui data yang saya cari sudah ada perencanaan sebelumnya untuk pembangkit listrik tenaga mini hidro atau mikrohidro di daerah tersebut. Mungkin dapat menjadi rencana baru juga ketika nantinya dibuatkan pembangkit listrik tenaga airnya. Paling segitu dari saya. Mungkin dari rekan yang terakhir yang lewat Zoom. Izin dari saya, palingan rekomendasi saya itu untuk terkait lokasinya di situ Ciberem. Kenapa di situ Ciberem? Karena di situ danau atau situ yang alami di wilayah Tasikmalaya gitu, yang secara teorinya lokasi ini tuh berpotensi sebagai pembangkit listrik gitu. Tapi itu juga bisa tergantung ke teknis debit air dan beda tingginya gitu. Kenapa saya memilih di situ? Karena di situ tuh cocok untuk pembangkit listrik tenaga air gitu, tapi dengan yang skala kecil atau PLTMH, mikrohidro. Karena sumber utama di situ tuh berupa air. Untuk latar belakang ini, kenapa saya memilih lokasi tersebut? Karena ketersediaan sumber air, terus wilayahnya cocok untuk sistem gravitasi. Yang ketiga, paling kebutuhan energi lokal gitu, untuk mendukung listrik skala desa atau fasilitas umum sekitar situ Ciberem. Tujuannya untuk apa dibangun? Untuk menyuplai listrik desa sekitar, untuk perancangan jalan atau fasilitasi wisata, mendukung UMKM lokal, atau bisa menjadi backup energi skala kecil cadangan listrik. Faktor penguatnya itu yang pertama ada karena energi terbarukan, karena tidak menghasilkan emisi karbon, ramah lingkungan juga kalau kita merancangnya dengan baik. Terus yang kedua, biaya operasionalnya itu sangat murah atau rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Perawatannya cukup relatif sederhana. Terus yang ketiganya, karena kita mendukung program EBT juga, energi baru terbarukan, dengan kebijakan energi baru terbarukan ini nasional. Terus yang terakhir ada potensi wisata edukasi, karena bisa kita kembangkan sebagai wisata gitu. Terus paling pengingat gitu buat di pembuatan PLTA atau PLTMH gitu, karena harus dikaji secara dalam lagi, karena di situ tuh kita belum tahu ya studi kasus apa. Mungkin secara garis besar studi kasusnya itu debit airnya stabil atau tidak sepanjang tahunnya gitu, sama ekosistem, dampak terhadap ekosistem di daerah tersebut gitu. Dari saya segitu aja, cukup. Baik, mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah memberikan satu opsi untuk lokasi yang berpotensi. Akan tetapi dari banyaknya lokasi yang berpotensi, di sini kita memerlukan hasil akhir untuk lokasi potensi tersebut. Mungkin dari yang tadi rekan-rekan bisa disebutkan atau dijelaskan dari kelebihannya, mungkin ada kekurangannya juga dari setiap rencana yang rekan-rekan berikan. Mungkin untuk rencana saya sendiri, mengapa saya mengambil PLTA, di balik banyak kelebihannya tetapi ada kekurangannya juga, mulai dari susahnya birokrasi ataupun perizinan yang nantinya dibutuhkan untuk mengambil data yang ada untuk pembuatan pembangkit tersebut. Kalau misalkan dari Hasbi, Mungkin kalau misalkan dari apa yang saya sarankan sendiri, seperti apa yang sudah saya bilang, bahwasannya untuk PLTW itu sendiri menjadi suatu hal yang cukup kontradiktif kalau misalkan mau kita pilih. Soalnya hal ini emang cukup baru, jadi untuk keilmuannya kita sendiri masih kurang. Terus juga masih sedikit juga, jadi referensi untuk membuat pembangkit listrik tenaga ombak itu bisa dibilang juga kurang juga gitu buat referensinya. Dan juga melihat bahwasannya ombak di kita itu kalau misal ya bisa dibilang besar ya besar, kecil ya enggak juga gitu. Jadi
sepertinya belum tentu menghasilkan tenaga listrik yang besar juga seperti itu. Wah, Kalau menurut dari saya sendiri mengenai rekomendasi yang tadi diberikan, yaitu PLTS di daerah pesisir pantai Madasaya ataupun Batu Karas, akan tetapi di balik dari besarnya potensi yang tersedia di daerah tersebut itu mungkin dilihat dari akses mungkinnya yang cukup, ya dibilang cukup jauh lah dari daerah kota Tasikmalaya gitu, dan juga mungkin memerlukan waktu yang lebih lama gitu, dikarenakan menurut saya karena ketika nantinya kita observasi itu tidak mungkin cukup sekali observasi, dan pastinya memerlukan banyak biaya gitu, dan ya untuk hal itu kita tahu sendiri mungkin karena terbatas juga ya biaya dari sebagai mahasiswa lah, intinya sebagai mahasiswa gitu. Jadi mungkin itu sih salah satu kekurangan, dan banyak lagi kekurangan mungkin untuk efek negatif gitu dari pembangkit itu sendiri lah, terutama sih di akses yang terlalu jauh gitu. Cukup sih. Bisa dilanjut lagi. Kalau dari saya mempertimbangkan faktor sosial sih, karena kan emang pembangkit panas bumi itu membutuhkan uap ya, dan itu teh uap itu dihasilkan ya emang berbau, karena emang si itu teh terbuat dari apa sih namanya teh, Panas bumi. panas bumi teh, karena itu batuan lain batuan fosil Sedimen. lain non si boy Artefak. bau uap bau Polutus campur. lain jadi no di dieng belerang Oh, belerang. nah Belerang. nah karena kan emang jeung deui amon amon emang eta faktor lingkungan sih urang mah, karena kan emang tidak selalu menentunya titik-titik lah, oke. Kemudian anu emang nya tantangan jeung urang mah ngariset naning, ngariset si panas bumi na tah paling eta urang mah jeung deui high risk lah untuk di awal-awal pembangunan. Cukup Bisa dilanjut Pak. Oke, mungkin dari saya pandangan terkait, karena tadi dari tiap orangnya sudah memberikan rekomendasi, dan dari rekomendasi saya sendiri juga di Situ Gede. Kenapa ya? Dari menurut pandangan saya sendiri, Situ Gede masih menjadi pilihan yang prioritas, karena yang pertama terkait akses, itu Situ Gede sudah menjadi objek wisata, dan ketika sudah adanya perencanaan terkait pengembangan energi baru terbarukan dari panel surya tadi sendiri, ya menurut saya juga itu bisa menjadi salah satu daya tarik yang lain, bukan hanya dari objek wisata tetapi juga ya bisa jadi salah satu objek penelitian juga bagi para yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait potensi lokasi, yang dimana Situ Gede juga memiliki luas yang sangat cukup lah untuk dibuatkannya solar panel, baik penggunaannya untuk masyarakat sekitar ataupun hanya sebagai objek penelitian ataupun jadi canangan energi juga. Itu menurut saya itu menjadi salah satu faktor yang menguntungkan gitu, cukup yang perlu diperhatikan. Kemudian terkait ya lokasi juga tidak jauh dari lokasi di kota gitu, masih di kota juga di Mangkubumi, dan menurut saya itu menjadi salah satu ya masih yang prioritas lah gitu untuk terkait. Setahu saya kalau untuk makhluk
air yang ada di situ gede itu tidak cukup apa ya, nggak kayak di banyak gitu. bukan di kayak danau lepas gitu, bukan. Jadi soalnya kan di situ juga sering jadi objek wisata, ada yang main air gitu, main perahu, main gimana. Jadi menurut saya tidak cukup banyak gitu untuk makhluk air di sana. Menurut saya tidak mengganggu untuk makhluk. Masih Berarti aman ekosistemnya gitu. Ya tidak mau ekosistem, masih aman sih. Itu paling dari saya. Oke, paling kalau menurut saya kekurangan terkait si lokasinya di kampus 2 itu, yang pertama karena di Tasikmalaya itu cuacanya berubah-ubah, kadang hujan terus, kadang panas terus. Jadi itu mah bukan kekurangan yang di latar belakangi oleh kita atau oleh manusia. Paling yang pertama itu. Kemudian di kampus juga kalau nggak salah kekurangannya mungkin banyak pohon-pohon, dan itu menyebabkan si beberapa bayangan. Kemudian infrastruktur juga kurang, karena biasanya si PLTS itu kalau misalkan yang di kampus-kampus itu biasanya di atap-atap. Cuman kalau dilihat dari atapnya kampus 2 masih sedikit gedungnya. Mungkin itu sih kekurangannya kalau misalkan dibuatkan PLTS di kampus. Mungkin buat yang terakhir, paling dari saya buat hasilnya kan itu di situ gede ya, lebih perhatiin gitu terkait dampak lingkungannya, terutama karena situ gede juga kan itu banyak ini ya. Belum jadi hasil. masih Enggak, maksudnya dari rekomendasi dari Pais bisa dijelaskan dulu gitu. Apakah bisa menjadi potensial dari yang lainnya atau gimana? Kalau potensial sebenarnya 50-50 ya, 50-50 terkait apa yang udah saya rekomendasiin gitu. Tapi kita harus berbicara terkait dampak lingkungannya ke warga, apa yang bakal dikorbankan, terus ekosistem tersebut, karena setahu saya di situ juga banyak pohon-pohon dan sebagian besar dari masyarakat ada yang nyari ikan di sana gitu. Paling itu sih kalau dari saya. baik. Mungkin untuk penjelasan yang dari rekan-rekan sebutkan, sudah saatnya mengeliminasi mungkin ya dari kelebihan dan kekurangannya. Tapi menurut saya sendiri, saya lebih berubah pikiran untuk mengambil potensi yang di situ gede, karena sebuah kekurangan tempat potensi yang di situ gede itu bukan sebuah kekurangan menurut saya. Terlebih jika tadi dipertanyakan mengenai ekosistem, justru dengan adanya rencana terlebih yang PLTS terapung itu, kalau tidak salah bahkan bisa membuat ekosistemnya lebih terjaga karena tidak terlalu terpapar sinar matahari. Terlebih Jadi tidak mendidih airnya. Ya. Tidak menguap. Suhu air stabil sebenarnya. stabil karena tertutup oleh fotovoltaik itu sendiri ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa mengeliminasi. Yang paling penting sih jangan yang di daerah selatan. Daerah mah ombak. Oke, mungkin dari saya, pandangan dari saya, yang pertama itu di Kadipaten Ciawi. PLTP ya, terkait panas bumi ya. Karena menurut saya terkait panas bumi itu emang secara dari observasi dan perencanaan juga harus secara matang gitu. Karena kan menghitung dan memperhitungkan si panas buminya itu ya menurut saya itu rumit gitu. Kita belum bisa mencapai kapasitas itu. Kalau dari secara panel surya kita juga masih bisa lah, setidaknya juga kita sudah belajar di bangku kelas gitu, sudah diajarkan, ada beberapa mata kuliah yang mengajarkan bagaimana kita menghitung dan mencari
lokasi yang berpotensi untuk PLTS dari radiasi matahari ataupun suhu atau dan lainnya gitu. Terus yang dari Madasari atau Batu Karas, menurut saya itu juga sangat berpotensi. Cuma melihat dari akses juga yang tadi sudah disebutkan bahwa ya cukup jauh gitu. Kita tidak bisa secara berkala gitu untuk melakukan observasi karena dari jarak juga cukup sangat jauh. Terus yang dari Cipatujah mungkinnya terkait PLTO, ombak energi gelombang laut. Kalau dari ombak sendiri ya itu emang menjadi salah satu penelitian yang menarik, observasi yang menarik. Tetapi melihat di Indonesia sendiri juga terkait risetnya itu masih terbatas dan masih belum secara mendalam terkait riset untuk tenaga energi ombak itu sendiri. Itu sih. Nah, kalau dari Unsil sendiri, yang kalau di kampus sendiri itu menurut saya ya karena kita juga harus mencari lokasi yang berpotensi gitu. Menurut saya ya eloknya itu tidak di kampus gitu. Kita mencarinya di luar kampus gitu. Itu sih kalau dari saya mah. Mungkin dari rekan yang lain apabila kurang terima untuk keputusan. Kalau dari saya sendiri sih, menurut pandangan saya juga lebih setuju gitu. Berdasarkan dari tadi penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan dari setiap tempat yang direkomendasikan, ya saya memilih di Situ Gede. Mengapa saya memilih di Situ Gede? Dan yang pertama, kalau misalkan dari perbandingan akses di Situ Gede ya tidak terlalu jauh lah aksesnya, terus kesananya juga gak terlalu sulit gitu dari mulai birokrasi ataupun apa, dan kebetulan juga di sana itu salah satu destinasi wisata ya, destinasi wisata, jadi mudah lah, aksesnya mudah dan juga dekat. Kemudian melihat juga karena tempat itu merupakan destinasi wisata, dan tadi juga saya sempat kepikiran apa yang disampaikan oleh Pak Is juga. Nah, di tempat itu juga bisa dijadikan tempat sebagai untuk studi lah, untuk tempat studi. Jadi bisa dikombinasi dengan desa wisata itu sendiri gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Kalau misalkan dari saya mungkin yang pertama setuju dengan yang tadi Situ Gede, seperti yang sudah Ketua sampaikan juga terkait kelebihannya. Jadi ya menurut saya itu juga merupakan hal yang menarik gitu, karena juga itu memberikan suatu dampak positif terhadap lingkungan. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari secara dekat enggaknya, saya lebih contohnya ke apa yang sudah disampaikan oleh Fahmi, yaitu di kampus. Karena menurut saya kalaupun di kampus itu akan sangat-sangat membantu kita dalam mencari data dan juga melakukan eksplorasi, supaya kita ketahui bahwasanya kampus adalah tempat yang paling dekat dan juga tempat yang seharusnya mendukung proyek kita. Dan yang ketiga, menurut saya ya di tempat saya sendiri, karena menurut saya di tempat saya sendiri itu adalah suatu perjudian, dimana bisa aja tempat itu tuh berpotensi, tapi bisa juga enggak gitu, seperti itu. Dan kalaupun itu bisa menjadi suatu potensi, itu bisa menjadi bahan penelitian yang menarik juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Soalnya kan PLTO masih jarang nih, jadi ya kalau misalkan orang-orang di sekitar kita mau meneliti tentang PLTO, seenggaknya nggak perlu ke tempat yang terlalu jauh, seperti itu sih. Barangkali Kalau menurut saya paling untuk yang nomor satu itu di kampus sih, karena kalau misalkan di kampus itu seperti yang dijelasin sama Hasbi tadi, yang pertama dekat, terus ketika kita membuat
PLTS di kampus itu juga bisa dijadikan tugas akhir kita, jadi bisa dibawa buat wisuda. Kemudian untuk potensi yang kedua mungkin di Situ Gede, karena itu juga lokasi yang paling dekat kedua. Tapi kalau misalkan di Situ Gede itu karena PLTS-nya terapung, pastinya si alat-alatnya itu harus dilakukan atau sering dilakukan perawatan, karena biasanya kalau air kena alat-alat yang besinya lain besi biasanya cepat korosi. Korosi maintenance-nya berarti Ya gitu, paling eta sih kalau misalkan menurut Nganggrang mah. Baik, mungkin dari banyaknya pendapat, jujur kalau buat yang PLTO, karena tadi yang disebutkan kekurangannya masih jarang, memang kalau secara kelebihannya bakal menjadi objek yang menarik untuk dijadikan bahan studi nantinya. Cuman itu juga menjadi tantangan untuk kita karena jarang untuk mencari data, mungkin pengembangannya Terbatas studinya gitu. masih jauh, terbatas juga studinya. terbatas. Menarik. Gas. Menarik, tapi jadi tantangan besar. Balik dari ketua bagaimana? Mungkin dari saya sendiri, dari banyaknya tadi ada kekurangan, ada kelebihan. Cuma di sini kita pasti ngambil hasil akhir yang meskipun ada kekurangannya, akan tetapi mungkin menurut kita juga kekurangan yang paling minimal daripada yang lain. Ya. Mungkin dari banyaknya kekurangan tempat potensial yang lain, menurut saya di PLTS yang di Situ Gede sih, memang kampus juga menjadi tempat yang berpotensi, akan tetapi teringat alasan yang tadi, sebaik-baiknya kita melakukan perencanaan, lebih baik jangan di kampus gitu. Ya. Lebih baik seperti itu, lebih menarik juga ketika di Situ Gede, terlebih objek wisata, dan lebih bagus juga konsepnya sih, ada PLTS terapung floating. Mungkin ada rekan-rekan yang lain bisa setuju atau ingin memberikan pendapat lain. Gimana kalau misalkan langsung aja dipotin gitu? Kalau tuh tempat-tempotin. Ya, cepat, soalnya kan beberapa suara juga menurut saya barusan udah mengarah ke satu tempat nih. Begitu. Situ Jawa. Oke, dari sayanya karena dua-duanya juga PLTS yang emang sesuai dengan kapasitas kita sekarang menurutnya, dan dua-duanya juga menjadi tempat paling potensi di antara pilihan-pilihan yang lain, dan pertimbangannya paling dari segi maintenance. Di kampus mungkin maintenance-nya lebih gampang, dari Situ Gede itu membutuhkan maintenance yang emang ekstrim menurutnya. Kemudian dari segi lahan menurutnya, dari segi lahan teh di kampus mungkin lebih mungkin lebih kecilnya, dikarenakan kan emang kalau emang kita pengennya di bawah itu kan banyak pohon-pohon yang emang gitulah, karang gedung. Paling affordable kan paling kita di atas genteng kan, dan juga di atas genteng tersebut lahannya paling hanya beberapa, bisa sebenarnya mah paling setiap gedung mempunyai beberapa panel. Jadi panel tersebut didistribusikan nantinya ke gedung itu saja, itu bisa mungkin karena kita belum melakukan perhitungan. Kemudian ketika kita di Situ Gede, karena itu objek wisata, bisa menambah wisatawan juga untuk melihat terapung. Mungkin tidak sebesar Cirata makanya, luasnya juga beda. Menarik menurut orang banyak, bisa jadikan nanti objek wisata juga, tetapi ya emang nggak semena-mena juga yang pastinya. Tapi lebih menarik ke Cirata sih orang mah, karena emang Cirata ke Situ Gede nya lah, yang ke Cirata
di situ gedenya karena di kampusnya orang teh mikirna pembangkit kan seorang ya, orang teh mikirna teh kayak seberapa megawatt, seberapa megawatt ampere. Jadi orang mikirna teh gede nih skalanya teh. Kalau berbicara pembangkit gitu kan. Karena orang teh kan emang perencanaan pembangkit dan Ya, potensial. pembangkitnya. Orang teh mikirnya adinya. Ya. Sedangkan kalau misalkan di kampus mah, Indo. iya, sedangkan kalau misalkan di kampus mah kan si PLTS-nya itu paling hanya bisa dijadikan sebagai suplai daya tambahannya, sebagai suplai daya tambahan gitu. Jadi bukan ya skalanya lah, bukan skala pembangkit gitu. Ya paling diserahkan ke ketua bagaimana suara terbanyak dan mungkin ya tempat yang mungkin layak lah untuk dijadikan sebagai bahan observasi, bisa Mungkin. dipertimbangkan. Dan ya suara-suara dari Masyarakat. anggota yang lain, dari masyarakat yang lain ya seperti itu tadi bisa dipertimbangkan kembali. Boleh sih kalau dari saya mah mungkin bisa langsung voting saja biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Iya. Benar. Biar efisien aja. Mungkin untuk dari saya voting akhir buat energi untuk tempat yang berpotensi itu ada di Situ Gede sih. Iya. Mendengar yang tadi juga. Berarti situ gede. Situ Gede voting dari saya, mungkin dari Kalau misalkan Dari dari PLTO. saya setelah mendengar beberapa keunggulan dan juga kekurangannya, saya memilih Situ Gede, dan juga dikarenakan ketua sendiri sudah memilih Situ Gede sih. Soalnya jangan saya jadi patokan. bukan menjadi patokan, namun karena saking percayanya saya kepada ketua. Bisa Ya, gila. Saya juga kalau dari saya sih, saya juga Situ Gede ya, melihat dari mungkin beberapa pertimbangan lah. Ya lebih Situ Gede. Dari saya dua-duanya menarik. Ya paling emang ketika orang beli di situ gedenya emang kudu kerja ekstra wae. Karena kan terapungnya bahan-bahan terapal naon wae. Tapi menurut saya juga komponen. tidak selalu Bahan-bahan emang terapung kan, bisa yang tidak terapung juga kan buat di Situ Gede, atau harus terapung? Bisa sebenarnya, tapi lebih menarik dan lebih eloknya juga di terapung. Terapung. Memanfaatkan danau itu. Yang paling enak mah ya lah we dua opsi berarti tahu kudu opsi disaupsikan. Kalau Besok buat ya, ini mah ambil suara terbanyak. Sedangkan melihat tadi ya beberapa pembahasan sudah menyudutkan dua lokasi kan, berarti secara tidak langsung sudah ada dua opsi gitu. Jadi sekarang mah ya mungkin ambil suara terbanyak. Sok, Jen? Ya karena emang itu rekomendasi dari saya sendiri ya. Saya juga Situ Gede. Saya juga. buat suara kedua terakhir, Situ Gede sih. gaskan. Is dari Pak Is barangkali ada Voting. suara. Is Nah, ngeri jaringan. Mengikuti. ada kabar mengikuti ya. 99% suara sih udah gitu. Ya. Situ Gede. Berarti langsung saja ditentukan dan diambil kesimpulan. Ya. Nanti langsung dikonsideran kan. Mungkin Maksudnya nggak konsideran kok itu. Boleh langsung kesimpulan dari kesimpulan. Mungkin kesimpulan dari diskusi kali ini terkait hasil akhir untuk tempat berpotensi dibuatkannya pembangkit listrik energi baru terbarukan. Secara hasil voting ataupun suara jatuh, hasil diskusinya juga jatuh ke Situ Gede. Mungkin buat kelompok kita sendiri, kelompok 9 akan mengambil perencanaan tempat berpotensi untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dan juga perencanaannya di Situ Gede aja. Mungkin sekian diskusi yang dapat kelompok kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.